Amin, saudara-saudara semua. Mari saat ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau persiapkan hati kita sekali lagi supaya tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur untuk ditanami benih firman. Saya akan membawakan satu pujian. Waktu saya merenungkan Tuhan, kenapa harus pujian ini? Karena pujian ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia itu sangat tidak berdaya tanpa Tuhan. Kita tidak ada satupun di antara kita yang tahu akan hari esok. Kita semua punya planning, punya perencanaan, besok saya akan lakukan ini, lakukan itu. Tapi kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita tahu besok kita masih ada? Apakah kita tahu kita pasti besok kita masih bernafas? Inilah yang Tuhan mau untuk kita selalu ingat. Kita tidak tahu akan hari esok. Kita tidak pernah mengetahui rencana Tuhan. Tapi yang Tuhan minta, kalau kita berjalan bersama Dia, kita melangkah dengan tegap, kita melangkah dengan pasti. Bukan karena siapa kita, tapi karena dengan siapa kita melangkah. Mari kita angkat satu pujian. Tak kutahukan hari esok. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kenyang. Oh, tiada ku gelisah. Kami tidak mau terlalu berpikir, terlalu stres Tuhan, akan masa depan kami, akan masa menjelang. Menjelang, karena kami tahu ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Oh, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Yes Tuhan, amin Tuhan. Makin nampaklah yang baik di sanalah terang abadi. Tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Tuhan seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Oh, tapi tak bagiku, yes Tuhan, Tuhan yang pegang. Sekali lagi mari kita angkat pujian kita. Tak kutahukan hari esok, mungkin langit kan gelap, kan hari esok. Mungkin besok saat kami bangun, kami sudah tidak bernafas Tuhan. Mungkin besok saat kami bangun, kami sudah kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Tapi kami tidak mau memusingkan semuanya itu, karena kami tahu Engkau selalu melindungi kami. Yes Tuhan. Meski susah perjalanan kami, yes, susah perjalanan, gelombang dunia meneru, menderu di
Kau yang pimpin kami bertahan sampai akhir langkah kami Tuhan. Sampai akhir langkahku banyak hal tak ku pahami dalam masa menjawab. Tuhan, tangan Tuhan yang banyak hal yang tak ku pahami. Kami gak mungkin ngerti, kami tidak mungkin bisa mengerti Tuhan dalam masa depan. Menjauh, tapi yang satu kebenaran sederhana yang kami tahu, tangan Tuhan yang pegang hidup kami. Tuhan yang pegang. Sekali lagi katakan, banyak hal tak ku pahami. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan Pencipta. Kami tidak mengerti apa-apa, kami tidak tahu apa-apa, tapi satu kebenaran sederhana, satu kenyataan, satu fakta yang kami pegang. Hidup kami, tangan-Mu yang pegang. Tuhan yang pegang. Sekali lagi dengan lembut. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjuang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kami mau serahkan hidup kami, seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau. Kami telah meninggikan nama-Mu. Kami telah berkeluh kesah, kami telah menyampaikan permasalahan kami melalui lagu puji-pujian. Saat ini Tuhan, bagian-Mu untuk berbicara, bagian-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Kau urapi dan Kau tunjuk. Kiranya senantiasa madu yang murni, minyak yang murni, pengurapan yang murni, roti dari surga, mana, susu, dan setiap hal-hal yang indah yang daripada-Mu, itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman, karena kami tahu tidak ada seorang pun yang sanggup Tuhan. Biar salib-Mu, kuasa salib-Mu, cahaya salib-Mu, kemuliaan salib-Mu menutupi hamba-Mu, supaya jangan sampai ia mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah ia memberikan seluruh keberadaannya untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Siaplah kami mendengarkan isi hati-Mu pada saat ini, pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Siapa silahkan. Shalom saudara semua. Gimana kabarnya? Baik. Ya, tadi seperti pujian yang luar biasa. Kita nggak tahu hari esok akan seperti apa. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Bahkan kondisi-kondisi seperti ini yang kita alami ini, kita tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Tetapi di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi permasalahannya adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hari ini? Nah, judul hari ini adalah, apakah engkau pengangguran? Nah, belakangan ini kalau kita lihat di media-media,
ada beberapa yang di PHK, ada yang toko yang ditutup, usaha-usaha mulai bangkrut. Tuhan, kok begini Tuhan? Tuhan, kenapa begitu banyak jalan, pintu, semua seakan-akan ditutup. Bahkan gereja pun juga ditutup, kita beribadah online seperti ini. Tetapi apa alasannya Tuhan? Mengapa Kau biarkan kami menghadapi posisi seperti ini? Nah, mungkin ada beberapa dari kita mulai namanya nggak betah di rumah. Karena mungkin udah lama kita dikurung. Dulu kita yang sering beraktivitas, dulu kita yang sering ke mall, jalan-jalan. Sekarang kita hanya diam di rumah. Nah, permasalahannya adalah begini. Tadi kita berkata, Tuhan, apa yang Kau mau? Jika Tuhan menutup satu jalan atau beberapa jalan, jika Tuhan menutup satu pintu atau dua pintu atau berapa pintu, Tuhan pasti buka satu jalan yang lainnya. Tuhan pasti buka pintu yang lainnya. Tetapi pintu yang mana ya Tuhan? Jalan mana yang Tuhan? Nah, kita berkata judul hari ini adalah pengangguran. Pengangguran berarti kita tidak bekerja. Hal yang ingin disampaikan adalah bukan hanya sekedar hal-hal yang lahiriah, tapi juga demikian hal-hal yang rohani. Mungkin kita sudah tidak bisa bekerja optimal atau seperti biasa. Aku bahkan tidak bekerja sama sekali. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita masih bekerja untuk Tuhan? Banyak gereja ditutup, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin worship leader, pemusik, bahkan pendeta-pendeta. Mereka akhirnya tidak bisa melayani maksimal. Akhirnya banyak beristirahat di rumah. Tetapi apakah mereka stop melayani Tuhan? Nah, itu permasalahannya. Sebelum daripada itu kita akan cari tahu dulu apa status kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk ke dalam pekerjaan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita di hadapan Bapa? Jika kita panggil Dia adalah Bapa, maka siapa kita? Kita adalah anak-anaknya. Nah, saya punya 3 orang anak. Mungkin yang punya orang tua juga tahu kita ada sebagai anak, dan kita sekarang yang sudah menikah dan punya anak, kita pun menjadi orang tua. Ada gak sih yang apa kita harapkan dari anak-anak kita? Kita melihat anak-anak kita macam-macam tipe, macam-macam punya karakter, macam-macam punya aktivitas dan sebagainya. Tetapi sebagai kita orang tua, ada gak sih kita berharap, oh saya mau anak saya seperti ini, saya mau anak saya rajin, saya mau anak saya pintar, saya mau dia ke depannya seperti apa? Sama seperti Bapa di sorga. Bapa sorga lihat begitu banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Tetapi Bapa maunya apa terhadap anak-anaknya? Jangan salah, banyak anak Allah, tetapi karakter mereka semua tidak lagi dalam pembentukan dan tidak semua sesuai dengan harapan Tuhan. Mengapa demikian? Ntar kita akan bahas. Nah, kita bicara anak-anak Allah, kita fokus kepada satu dulu, yaitu kepada Yesus. Kita buka di Yohanes 4 ayat 34. Yesus adalah anak Allah, dia adalah suatu contoh apa yang Yesus lakukan dia di dunia. Mari kita baca firman-Nya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Lihat, Yesus punya pekerjaan. Yesus memang pekerjaan adalah menebus dosa umat manusia dan ya mati di kayu dan menebus dosa manusia, dan supaya pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Cuman dari firman ini adalah Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, Dia mengutus aku untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita sebagai anak-anak Allah, setiap daripada kita tuh nggak nganggur. Kita pun punya pekerjaan, punya bagian, punya porsi di mana Bapa telah berikan kepada kita supaya kita melakukan sesuatu, supaya kita bekerja, bukan hanya diam-diam saja, bukan hanya kita sebut pengangguran rohani. Loh, tapi kan gereja ditutup, saya tidak bisa melayani, saya bisa tidak nyanyi. Itu yang lahiriah.
Tapi bagaimana dengan yang rohani? Terus sesudah itu kita tahu, oh jadi pelayanan itu apa Tuhan? Pelayanan ntar kita akan bicara pekerjaan-pekerjaan itu apa aja. Ya. Nah, cuman ini agak penting saya bacakan di Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Kita baca dulu Lukas 12 ayat 47 sampai 48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Saya dari firman ini berkata dua. Satu, kita tahu kehendak Tuhan atas kita itu apa tidak. Atau kedua, kita pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak mau tahu. Padahal Tuhan sudah memberi dalam hati kita, anakku kamu harus lakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi apakah kita menunggu dipukul dulu baru jalan? Padahal akhir zaman sudah semakin dekat. Sebenarnya pekerjaan banyak atau enggak? Secara lahirnya mungkin ditutup. Mungkin Tuhan saya di PHK. Tuhan mungkin saya toko tidak ada yang bisa membeli. Tapi bagaimana dengan rohani? Apa pekerjaan itu ditutup Tuhan juga? Apakah pelayanan itu ditutup juga? Nah ini coba dipikirkan. Atau yang tadi kita bicarakan, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Saya nggak tahu. Saya pura-pura tidak tahu. Padahal di sini dikatakan apa? Kepadanya yang banyak diberi akan banyak dituntut. Dan siapa yang banyak dipercayakan akan lebih banyak dituntut. Apa yang Tuhan beri bukan hanya kekayaan, kesuksesan. Hal-hal harta rohani yang Tuhan beri. Tuhan mengharapkan sesuatu daripada itu. Bapa mengharapkan sesuatu. Dan bagaimana kita respon kita akan hal itu? Nah, kita buka lagi di firman Yohanes 4 ayat 35. Saya bacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, di firman yang lain berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Permasalahannya adalah, Tuhan, sekeliling kita banyak nih, teman-teman, keluarga, tuayan. Mereka sudah dengan kondisi-kondisi seperti ini, banyak yang bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa Tuhan? Bagaimana? Tetapi sekarang yang jadi masalahnya bukan mereka yang sudah menguningnya, tapi bagaimana dengan kondisi pekerja-pekerjanya. Oh Tuhan, gereja sudah ditutup. Kita tidak bisa lagi membawa jiwa-jiwa ke gereja. Jangan bawa jiwa ke gereja. Bawa jiwa itu ke Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Layanilah mereka sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepadamu. Jika Tuhan mau engkau samperi mereka, doakan mereka yang sakit didoakan, mereka yang butuh pertolongan didoakan, mereka yang butuh bantuan disamperin, bantulah mereka. Karena itu adalah suatu pekerjaan yang Tuhan berikan ke dalam hatimu. Kenapa? Kalau tidak engkau yang bekerja, siapa yang kerja? Firman yang berkata apalah? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Engkau akan menjadi saksi di Yerusalem, di tempat engkau tinggal. Dalam keluargamu engkau harus bekerja. Engkau tidak bisa suruh hamba Tuhan yang dari luar bekerja untuk keluargamu. Engkau harus sendiri bekerja untuk keluargamu. Bekerja apa? Beritakanlah Yesus. Doakanlah mereka. Tuhan, saya malu, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa doain orang. Sekaranglah mulai. Jika kamu tidak mulai, mau tunggu kapan? Tunggu berkata, Tuhan ini aku, utuslah yang lain. Tidak. Engkau adalah saksi. Engkau adalah anak Allah. Engkau memilih pekerjaan, engkau memilih porsi yang Tuhan mau lakukan atas dirimu untuk sekelilingmu. Mungkin kita tidak bicara bangsa-bangsa atau ujung dunia. Kita bicara wilayah terkecilmu dahulu. Apakah engkau bekerja?
Atau engkau nganggur? Itu pertanyaan untuk engkau. Ya. Nah, terus apa lagi? Sekarang kita akan memberikan contoh apa yang Tuhan mau kita bekerja. Pekerjaan apa yang Tuhan berikan. Oke? Nah, kita buka di Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang pertama adalah doa. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, banyak yang prihatin, banyak yang mengeluh ini itu segala macam. Tapi saya tanya, siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa syafaat? Siapa meminta supaya Tuhan bekerja di kota ini, di bangsa ini, di keluarganya? Atau kita hanya menyanyiakan? Kita membiarkan waktu berlalu tanpa kita bekerja. Jadi hal pertama adalah doa. Dan firman yang selanjutnya kita baca. Oke, kita buka di Yeremia 33 ayat 6-11. Ini firman yang bagus. Ini isi doa kita. Yeremia 33 ayat 6-11. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Ya. Nah, jadi karena kita berdoa, efek dari doa ini, Tuhan akan mendatangkan kesehatan, Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Dan seluruh bangsa-bangsa akan melihat bahwa sungguh atas doa-doa kita, atas segala pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan mendatangkan kesejahteraan bagi kota di mana kita tinggal, di Jakarta, di kota-kota yang kita tempatin. Jadi gini loh, kita berharap COVID segera berlalu. Kita berharap kita bisa lepas dari hal ini semua. Kita berharap bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa jalan-jalan ke mall. Tapi permasalahannya, apakah engkau berdoa? Apakah engkau bekerja? Atau engkau hanya nunggu, oh yang penting pemerintah bikin ini, vaksin apa segala macam, biar mereka yang pusing, kita ngapain? Pertama kita balik dulu, status kita apa? Anak Allah bukan? Itu yang kita lihat. Status kita tuh bukan orang biasa. Status kita bukan hanya orang yang menerima takdir. Status kita bukanlah menunggu hari esok. Di status kita adalah tidak menunggu segala sesuatu sudah tenang dan damai. Tapi setiap anak Allah punya pekerjaan. Bukan anak Allah yang hidupnya menyanyiakan waktunya. Tapi apakah kita bekerja? Ataukah Tuhan akan didik kita dahulu? Nah, kita akan bicarakan yang lain lagi. Pekerjaan apa lagi ya Tuhan? Ini tidak usah kita buka. Kita tahu di Matius 26 ayat 41, Tuhan berkata apa? Berjaga-jagalah minimal 1 jam, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ini pekerjaan yang lain, yaitu menjaga diri kita untuk memuji dan menyembah dengan waktu yang telah Tuhan sendiri tentukan, bukan manusia yang tentukan. Tuhan sendiri tentukan 1 jam. Kenapa? Supaya engkau tahan dari segala pencobaan, supaya engkau tetap mempertahankan imanmu. Ya. Kemudian pekerjaan apa lagi? Di 1 Timotius 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, dan latihlah dirimu beribadah. Ini ada hubungan dengan 1 jam dengan latihan tadi, ya kan? Nah, latihlah dirimu beribadah. Tuhan, gereja libur. Tuhan, sekarang nggak boleh kemana-mana. Di sini kata latihlah dirimu beribadah.
Beribadah di kamarmu sendiri, di rumahmu sendiri, 1 jam berjam-jam. Latih. Kenapa? Itu akan melatih imanmu. Kenapa harus latihan iman? Kenapa saya harus latihan ibadah? Sekarang terlihat sebenarnya dengan kondisi-kondisi seperti ini di mana gereja ditutup. Kita akan lihat manakah anak Allah yang masih beribadah secara pribadi, manakah anak Allah yang sudah kembali kepada kehidupannya masing-masing. Kehidupan kedagingannya, kehidupan keinginannya sendiri. Akan terlihat mana lalang dan mana gandum. Nah, dalam hal ini kita bisa cross-check masing-masing. Tidak kita boleh saling menghakimi. Tapi kita cross-check. Adakah kita masih beribadah? Nah, kita lihat dalam hal-hal hari-hari ini gitu banyak goncangan terjadi. Banyak iman yang tergoncang. Banyak yang menanyakan ini, Tuhan kenapa pendeta bisa kena sakit, Tuhan ada yang meninggal dan lain sebagainya. Ada yang tergoncang. Kenapa? Apakah Tuhan itu ada? Apakah kesembuhan itu ada? Apakah pertolongan itu ada? Mereka yang berkata-kata seperti ini, imannya digoncang. Tetapi kenapa imannya mudah tergoncang? Tadi, engkau tidak beribadah. Tidak melatih dirimu, tidak melatih imanmu. Tidak berjaga-jaga sehingga pencobaan itu datang kepadamu. Nah, pekerjaan ini Tuhan Bapa berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita iman kita kuat. Kenapa? Goncangan sekarang ini masih nggak ada apa-apanya. Ke depan, bukan saya mau bagaimana, tetapi tidak akan lebih mudah. Lebih sulit mungkin, tapi tidak akan lebih mudah. Dan jika saat-saat ini aja kita sudah tergoncang, ntar ke depan bagaimana? Apa mau terhilang? Ini tidak mudah memang. Tetapi segala sesuatu ada sebab, ada akibat. Kenapa ada orang akhirnya menjual Yesus? Kenapa ada orang yang kehilangan imannya? Sebabnya apa? Sebabnya mereka tidak melatih iman mereka. Sebabnya mereka tidak menjaga dirinya. Sebab karena mereka tidak berjaga sampai 1 jam sehingga pencobaan itu mencobai mereka dan mereka kalah. Ya, nah jadi itu pekerjaan-pekerjaan. Dalam pekerjaan itu dan dalam pelayanan itu, nah kita berdoa, kita memuji, kita menyembah. Kita melatih diri kita beribadah semakin lama dan semakin lama. Ya. Oke, lalu kita baca di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Ini Tuhan, bagaimana dong dengan yang pengangguran? Ya. Oke. Oh ya. Saya bacakan dahulu saja. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini kenapa? Karena kami dengar bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dalam masa-masa seperti ini, apa yang menjadi kesibukan kita? Apakah kita melakukan sesuatu yang akhirnya meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan? Atau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna? Kita tidak tertib bagi kehidupan kita. Kita minggu ibadah, wah tidak bisa pergi ke gereja, sudahlah kita ngapain saja. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri-sendiri. Ya. Nah, terus pekerjaan apa lagi? Ini yang terpenting loh. Pekerjaan yang terpenting adalah mengerjakan keselamatan kita. Ya, di Filipi 2 ayat 12, kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Loh kok emang keselamatan harus dikerjakan? Firman berkata demikian. Kenapa? Kenapa harus takut dan gentar? Karena kita bisa kehilangan keselamatan kita jika kita tidak mengerjakannya. Jika kita menjadi pengangguran, jika kita tidak menghasilkan buah pertobatan, jika kita tidak menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, oke? Keselamatan itu gratis. Keselamatan itu gratis, saudara-saudara. Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tapi sesuatu yang gratis itu, apakah kita pertanggungjawabkan? Ntar kita akan bahas
kita bicara lagi. Kenapa pengangguran? Tuhan, kondisi ini yang bikin saya pengangguran. Kondisi ini membuat saya tidak bisa ngapa-ngapain. Kondisi ini membuat saya tidak bisa melayani Tuhan. Kondisi ini membuat saya harus diam di rumah. Kita baca di firman di Amsal 20 ayat 4. Saya bacakan. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak akan ada apa-apa. Masa-masa ini adalah masa yang dingin. Masa di mana kita sepertinya tidak bisa melakukan sesuatu, di mana kita tidak bisa menghasilkan buah, tidak pekerjaan segala sesuatu sepertinya tidak berhasil, bahkan tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dikatakan di sini, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Hasilnya apa? Jika ia mencari pada musim menuai, maka tidak akan ada apa-apa. Jika momen-momen waktu ini di mana setiap jalan pekerjaan lahirnya kita ditutup, jalan yang terbuka adalah jalan mencari Tuhan, dan kita tidak mencari Tuhan, entar pada saat jalan-jalan itu terbuka, jalan kepada Tuhan, kita terus sibuk cari Tuhan, maka kita bisa terhilang, maka kita tidak bisa memperoleh apa-apa. Ya, jadi walaupun dengan kondisi-kondisi seperti yang kita alami ini, seperti kita tidak bisa ngapa-ngapain, engkau tidak pengangguran loh. Engkau bukannya tidak ada kerjaan loh. Saya yakin kerjaan kalian kita itu menumpuk sebenarnya. Kerjaan apa? Berdoa, membaca firman. Ntar kita akan kupas memberitakan Injil kepada keluarga dan lain sebagainya. Ntar kita akan kupas. Oke. Nah, di sini ada satu judul dikatakan adalah Allah atau Bapa tidak mau engkau menjadi pengemis dan pengangguran. Di 2 Timotius 2 ayat 3-6, nggak usah dibuka. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Di sini ada 3 bagian. 1 prajurit, kedua olahragawan, ketiga mereka adalah petani. Tapi tidak ada nama sini pengangguran. Ini anak Allah yang bekerja. Entah kita ini sebagai tentara, entah ini kita sebagai olahraga yang melatih iman kita, entah kita sebagai petani yang menghasilkan sesuatu. Bekerja. Ya, nah, ada kata-kata yang bagus yang saya dapatkan. Gini, kata-katanya seperti ini. Allah bisa membuat rekening Anda kosong. Allah bisa. Allah sanggup, walaupun kalian punya kekayaan berkelimpah, Allah bisa bikin rekening kita kosong. Dan sekarang banyak yang rekening yang kosong, saya yakin. Tapi Allah juga bisa membuat rekening Anda berlimpah. Allah bisa membuat segala sesuatu yang seakan tidak ada menjadi ada. Saya pun mengalaminya. Daripada apa yang tidak ada, Tuhan berlimpah. Namun, Allah tidak bisa memaksa Anda bekerja baginya. Dan Allah tidak bisa menolong Anda jika Anda pengangguran. Bapa tidak bisa paksa kita, oh yuk bekerja untukku. Ayo, tuayan sudah menguning, tolong injili dia. Ayo, Bapa mengajak tapi tidak bisa paksa. Kalau dalam kehidupan kita tidak mau, ya Tuhan, aku ini gak bisa apa-apa Tuhan. Biarlah yang lain saja. Biarlah hamba Tuhan saja yang lebih layak, lebih terhormat. Biarlah mereka yang sudah biasa berkhotbah, mereka yang nyamperin. Saya duduk diam aja, saya cukup berdoa saja. Padahal itu siapa? Itu keluarga kita, itu teman kita, itu sekeliling kita. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, teman-teman kita, mereka punya bagian mereka. Mereka punya ladangnya mereka. Apakah kita mau menyibukkan mereka dengan ladang kita, sedang mereka sudah sibuk di sana? Ya kan? Nah, jadi ada bagian di mana kita harus bekerja. Dan Allah tidak bisa menolong Anda, tidak bisa menolong keluarga Anda. Walaupun firman berkata, jika satu keluarga diselamatkan, maka seluruh keluarga diselamatkan. Tapi jika Anda tidak bekerja, maka bagaimana Allah Bapa menolong? Ya, oke. Ini juga ada kata-kata yang bagus. Judulnya adalah yang gratisan yang harus dibayar dan upah yang akan engkau terima. Saya bacakan.
To come to Christ costs nothing. To follow Christ costs something. But to serve Christ costs everything. Ini 3 bagian. Untuk ikut Tuhan, nggak perlu harga yang dibayar. Gimana? Untuk mengikuti Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Tapi untuk melayani Tuhan, itu menuntut semuanya. Hah? Ada gak firman bicara tentang hal ini? Ya kan? Untuk mengikuti Kristus, ada di Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus sangkal diri dan pikul salib. Ada harga yang harus dibayar. Engkau bukan hanya sekedar agama Kristen. Tapi jika engkau sungguh-sungguh mau ikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Apa? Sangkal diri dan pikul salib. Pertanyaannya adalah, apa pekerjaan memikul salib itu engkau lakukan? Atau salib itu sudah dibuang? Capek. Nggak mau bekerja, berat Tuhan. Salibnya terlampau berat. Suruh orang lain aja atau dikecilkan saja salibnya. Tidak, itu bagianmu. Barang siapa mau mengikuti Yesus, ia harus sangkal diri dan pikul salib. Ada bagian pekerjaan yang harus engkau lakukan, ada harga yang harus dibayar. Oke? Kemudian untuk engkau yang sungguh-sungguh, Tuhan ini aku. Aku mau sungguh-sungguh sama Tuhan, aku mau hidup melayani Tuhan. Ya? Ini emang tidak mudah. Ini untuk mereka yang punya sungguh-sungguh punya kerinduan, sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan. Sungguh bahwa Tuhan is everything. Di Lukas 18 ayat 22, saya bacakan dahulu. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus engkau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini bukan berarti saya suruh kalian jual harta kalian ya. Bukan berarti kalian, ini begini katanya suruh jual harta supaya ikut Yesus. Bukan seperti itu. Tapi ini mulai pengertian adalah, terkadang untuk mengikuti Yesus, kita dikondisikan. Dikondisikan di mana sepertinya tadi rekening kita kosong. Di mana seakan-akan setiap jalan ditutup. Supaya apa? Supaya ikatan kita kepada dunia ini terputus. Tuhan akan memberkati pada waktunya. Tapi Tuhan tidak akan memberkati jika kita pengharapan masih akan hal-hal yang salah, terutama harta. Kenapa? Pelayanan kau jadi tidak murni. Pelayanan engkau kepada Tuhan tidak lagi murni. Kita fair aja, banyak pekerja yang melayani Tuhan bukan karena melayani Tuhan, tapi karena yang hal-hal yang lain. Tetapi bagi engkau yang sungguh-sungguh, Tuhan ini aku loh. Utuslah aku loh Tuhan. Aku mau melayani di mana engkau berada ya Tuhan. Engkau harus bayar dengan seluruh hidupmu. Bagaimana caranya? Ujian demi ujian diberikan. Adalah untuk kita bayar harga. Ada beberapa hamba Tuhan di kondisi di mana rekeningnya 0. Ada yang kesehatannya Tuhan sengaja bikin drop supaya dia bisa melatih imannya. Dalam hal itu, Tuhan akan membawa satu pengharapan kita hanya ada pada Tuhan. Jadi emang akan ada harga yang harus kita bayar. Ingat, ada upah. Tadi kita bicara yang gratisan, ada harga dan ada upah. Nah, tetapi sebelumnya ini kita baca lagi di Yohanes 12 ayat 24 sampai 27. Ini firman lumayan. Ya, saya bacakan saja dahulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku daripada ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Nah, jadi bagi setiap kita yang terpanggil, Tuhan,
Saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya mau meninggalkan keinginan saya di dunia ini. Sebab kalau kita masih hidup untuk dunia ini, engkau hanya satu biji. Tapi barang siapa engkau siap memberikan nyawanya dalam pengertian memberikan segalanya untuk Tuhan, maka kita akan memperolehnya sesuatu daripada Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menghasilkan buah. Engkau menjadi pelayan yang sungguh-sungguh, full time dan full heart. Bukan hanya sekedar full time saja, tapi hati kalian sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, kita lihat dengan kondisi-kondisi ini, ujian melanda baik orang Kristen, bukan Kristen, orang biasa maupun hamba Tuhan. Tapi untuk hamba Tuhan, Anda harus punya kunci. Harus dapatin sesuatu daripada apa yang kita alami ini. Yaitu menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Oke? Nah, kita sekarang balik lagi ke bicara upah. Tuhan, saya tidak mau yang gratisan saja. Saya mau bayar harga Tuhan. Tapi apakah yang akan aku terima ya Tuhan? Ya, kita buka di Matius 10 ayat 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Ya. Nah, jadi setiap pekerjaan apa yang kita lakukan, sekecil apapun, engkau tidak akan kehilangan upah. Itu pun baru yang kecil. Bagaimana pekerjaan yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada engkau? Oh, pekerjaan apa yang luar biasa yang Tuhan berikan? Menyelamatkan jiwa. Ingat, satu jiwa diselamatkan, seluruh kerajaan sorga bersorak-sorai loh. Itu hal yang luar biasa. Upahnya luar biasa. Ya. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Mungkin, oh Tuhan, saya nggak ada kerjaan, saya mau ke gereja, mau nyapu, ngepel, itu pun ada upah. Apa yang kita lakukan sekecil apapun tuh ada upah. Baik yang mungkin mengetik firman untuk dibagikan, itu pun juga ada upah. Semua ada upah karena Tuhan Allah yang adil. Tuhan bekerja dan bukan hanya upah yang diterima. Tuhan akan mengembangkan setiap kapasitas yang kita lakukan untuk Dia, setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk Dia. Oke? Jadi tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan masuk yang akan sedikit lebih berat. Ini untuk bicara engkau yang sudah mencapai tingkat kemuliaan. Kita bukan hanya sekedar warga negara sorga. Kita bukan hanya sekedar pelayan yang melayani secara lahiriah. Tapi kita sungguh-sungguh mencapai suatu tingkatan di mana kita bersama-sama dengan Allah melayani Dia. Oke? Kita buka di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Entah tahu kita yang mencapai tingkat kemuliaan, kita yang mungkin sudah jadi raja dan jenderal, betapa besar tingkat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, sangat luar biasa. Jika mungkin ada yang tahu mengenai inspeksi, bagaimana segala suatu harta di sorga dibukakan, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dulu mungkin ada yang ngomong, Tuhan lebih baik aku jadi pengemis saja yang penting masuk sorga. Jangan. Jangan punya standar yang hanya biasa saja. Kita tahu di sini kita dalam kondisi seperti ini, ketika kita tidak punya apa-apa, susahnya setengah mati. Untuk mau tidak ada makanan, susah setengah mati. Untuk tidak ada rumah, susah setengah mati. Bagaimana di sorga? Kalau di sorga kita hanya rumah pohon saja, walaupun kita selamat. Tapi kita tidak bisa menikmati betapa kekayaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itu amat sangat disayangkan. Jadi punya motivasi, punya ambisi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar selamat, tetapi mencapai panggilan tingkatan-tingkatan kemuliaan yang lebih tinggi dan pertahankan. Itu yang terpenting. Nah, saya kasih tahu sedikit ya. Ini saya membaca dan merenungkan firman. Apakah kita tahu seberapa beruntungnya kita saat ini? Di akhir zaman ini betapa kita beruntung. Kenapa kita disebut beruntung? Karena percaya gak?
tingkat kemuliaan yang ada pada akhir zaman ini begitu luar biasa daripada sebelumnya. Walaupun kita baca di perjanjian lama, banyak nabi-nabi, banyak raja-raja yang begitu luar biasa, tapi tingkat kemuliaan yang sekarang ini jauh lebih besar daripada tingkat kemuliaan yang terdahulu. Oh, firmannya di mana? Kita buka di 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditunjukkan untuk bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menerima itu Kristus, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus oleh surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nabi-nabi zaman dahulu mungkin ingin lahir pada zaman ini. Mereka yang zaman betapa besar kemuliaan yang Tuhan berikan akhir-akhir ini. Kenapa? Jika pada zaman perjanjian lama Roh Kudus dicurahkan pada orang-orang tertentu, tapi sekarang bagaimana? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 17, pada akhir zaman Rohku tercurah kepada setiap orang, anak-anak mendapat penglihatan. Semua dicurahkan bagi mereka yang mau. Bagi mereka yang berkata di Yesaya 6 ayat 8, Tuhan, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Aku mau terima roh-Mu yang luar biasa. Aku mau menerima roh yang ada pada Daud. Aku mau menerima roh yang bekerja pada Musa. Aku mau bekerja roh yang bekerja pada Abraham. Aku mau bekerja untuk Engkau ya Tuhan. Sebab kenapa? Kita adalah Yosua sekarang. Sebab kita adalah Abraham sekarang. Kita adalah Daud yang sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan lebih besar daripada apa yang Yesus lakukan. Cuman masalahnya, apakah kita bekerja? Kasih karunia ini begitu besar loh. Ini ibarat kamu tuh punya kekayaan yang Tuhan sediakan berlimpah. Tapi yang terpenting bukan punya kekayaan itu, tetapi apakah kita mengelolanya. Kekayaan ini adalah warisan dari kerajaan Allah. Kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita punya panggilan kemuliaan. Ada yang sudah memperoleh, ada yang belum, ada yang berusaha. Tapi bagaimana? Apakah kita membiarkan itu semua, atau kita akan bekerja? Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bukan ini aku, utuslah yang lain Tuhan. Tuhan, keluargaku perlu kasih-Mu Tuhan. Bapa, keluargaku perlu kasih-Mu. Utuslah Dani ya Tuhan. Utuslah yang lain ya Tuhan. Kenapa bukan Engkau? Karena aku ini pemalu. Karena aku ini tidak bisa ngomong. Karena aku banyak alasan. Alasan yang membuat Engkau tidak bisa maju. Ntar kita akan bicara apa-apa saja alasannya. Ya. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan seperti ini. Kita tahu ada namanya sekolah teologi, dan saya bukan berarti mengajarkan kita tidak sekolah teologi, tapi akan saya bagikan sedikit. Sekolah teologi mempelajari apa yang diketahui oleh manusia tentang Allah. Ingat, sekolah teologi mempelajari apa yang diketahui oleh manusia tentang Allah. Mereka pelajari, mereka bikin buku dan lain sebagainya. Dibukukan dan mereka belajar. Semuanya ke sana mereka belajar. Tetapi beda dengan mereka yang memiliki karunia roh. Apa? Karunia roh membuka rahasia-rahasia Allah yang belum dinyatakan kepada manusia untuk dinyatakan kepada manusia di akhir zaman ini. Loh, firmannya di mana? Buka di Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Materaikan itu pada akhir zaman saat ini, ya kan? Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, kita baca lagi di Amsal 25 ayat 2. Nyambung. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki
sesuatu. Kita yang sudah mencapai tingkat kemuliaan, kita sudah mencapai tingkatan raja. Apakah kita masih bicara tentang pertobatan? Bicara tentang baptisan? Sedangkan di akhir zaman ini banyak materai, rahasia-rahasia yang Tuhan mau kita bukakan. Supaya pengetahuan itu bertambah. Pengetahuan tentang apa? Bukan hanya pengetahuan tentang teknologi dan lain sebagainya, tapi pengetahuan tentang alam roh. Pengetahuan tentang tingkatan-tingkatan kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah, apa yang terkandung di dalamnya. Selama ini kita lebih sering lihat film setan. Bagaimana setan lebih dahsyat nakutin manusia. Tapi bagaimana Allah lebih dahsyat daripada setan. Bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan. Itu harus kita bukakan. Segala rahasia yang terkandung di dalamnya. Ya. Nah, saya kasih sedikit contoh. Saya kasih sedikit contoh yang Tuhan ajarkan kepada saya. Saya mau tanya, di sorga kita pakai bahasa apa? Kita pakai bahasa Indonesia? Kita pakai bahasa Inggris? Orang Inggris ketemu Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terus sama-sama ngerti? Di sorga kita pakai bahasa apa? Kita buka di Yohanes 3 ayat 31. Ini yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas segalanya. Inggris, Indonesia, Mandarin, Chinese, dan lain-lain itu bahasa bumi. Terus bahasa sorga itu apa Tuhan? Yang turun ke dunia, yaitu satu Yesus. Dia untuk menebus umat manusia. Yang kedua ada Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus bawa sebelum karunia-karunia? Yaitu bahasa roh. Bahasa sorga. Jadi di sorga, kita bukan pakai bahasa bumi. Karena bumi akan berlalu. Tapi kita pakai bahasa sorga. Bedanya adalah di sorga kita udah disempurnakan. Kita udah bisa mengerti satu dengan yang lain. Sekarang di saat di sini kita masih belum mengerti. Kecuali ditafsirkan. Tetapi rahasia ini adalah bahwa saat kita di sorga, kita akan pakai bahasa roh. Kalau nggak pakai bahasa apa? Coba cari, suruh teologi cari pakai bahasa apa? Inggris, Ibrani. Berarti kita mesti belajar bahasa Ibrani dong sini. Jadi kita pakai bahasa apa? Oke. Terus mengenai bahasa roh, saya sering lihat di media. Belakang ini suka ada pertentangan tentang bahasa roh. Ya, bahasa roh bisa dipelajari, bahasa pengulangan kata dan lain sebagainya. Tapi kepada kita yang sudah dipercaya rahasia Allah, kita punya tingkat kemuliaan bahasa roh, pengertian tentang bahasa itu berlimpah. Tapi bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan untuk menyampaikan tentang fungsi-fungsi bahasa roh? Contoh seperti ini. Banyak orang di luar mungkin bahasa roh, ya lala baba tata. Oh, bahasa roh seperti itu. Tapi apakah mereka tahu bahwa bahasa roh bisa menjadi bahasa-bahasa yang baru? Bukan hanya seperti kata-kata dalam roh, kata-kata dalam pengulangan. Bagi kita sudah yang punya rahasia ini, apa bagian kita? Memperkenalkan Roh Kudus dan memperkenalkan bahasa roh. Misal, contoh bahasa roh yang punya kata-kata lebih banyak. Ahomne kruhaste eti ushkararam, miyasalane hasare hunnote askuram. Jadi bahasa roh punya kata-kata seperti bahasa-bahasa baru. Dan itu menjadi tanda-tanda orang percaya kepada mereka yang belum mengerti tentang bahasa roh. Supaya mereka mengerti bahwa bahasa roh itu penting. Bahasa roh itu punya fungsi. Bahasa itu akan dipakai di sorga. Dan dari situ kita bisa membuka penginjilan. Kita bisa membuka, kita bisa bekerja untuk Tuhan. Jadi jangan bilang kamu nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Bahasa roh, bahasa yang kita sudah dewasa, itu merupakan satu modal. Selanjutnya firman yang akan kita bagi itu pun modal. Yang jadi masalah adalah satu, cuma diri kamu sendiri. Penghalangannya kamu doang, alasan. Oke, ntar kita akan bahas. Selanjutnya kita akan bicara lagi tentang apa? Tentang pekerjaan 5 jawatan. Kenapa saya harus bicarakan hal ini? Karena jawatan itu penting. Kita tahu pendeta itu penting, gembala sidang itu penting. Tapi bagaimana dengan jawatan? Apakah itu penting? Kalau tidak penting, tidak akan ada di firman Tuhan. Kita buka di Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar,
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan ada 5 jawatan ini, ya kan, kita bisa mencapai kesatuan iman, pengetahuan benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kenapa? Karena setiap 5 jawatan ini punya fungsi. Bukan berarti hanya sekedar nama, tetapi punya fungsi-fungsi yang berbeda. Bagaimana jika tidak ada 5 jawatan ini? Maka gereja akan memiliki suatu kekurangan. Begitu juga kalau jawatan ini tidak bekerja dalam satu gereja, maka pertumbuhan gereja akan terhambat. Kenapa terhambat? Ya seperti tadi, mereka tidak bekerja sebagai fungsinya. Oke? Kita kupas satu-satu fungsi-fungsi. Yang pertama kita baca fungsi gembala. Apa fungsi gembala? Menggembalakan domba. Benar. Tapi domba apa? Domba yang bagaimana? Bukan hanya secara lahiriah, tapi juga secara roh. Nah, kalau kita baca di Lukas 15 ayat 4, jika kita punya 100 ekor domba, terus hilang 1, kita cari atau kita biarin aja, karena masih ada 99. Kalau pedagang masih cuan, baru 9 hilang 1 doang. Tapi enggak, gembala ini enggak. Dia akan tinggalin 99 tadi untuk cari yang 1. Maksudnya apa? Apakah kita hanya menjaga secara lahiriah? Tidak. Seorang gembala harus berdoa dalam roh untuk domba yang terhilang ini. Dia harus mencari dalam roh. Mengapa dia terhilang? Karena segala sesuatu terjadi di dalam roh dulu. Sakit hati itu dalam roh. Kekecewaan itu dalam roh. Kecuali kalau mereka ke gereja cari hal-hal yang lahiriah. Ya. Nah, jadi gembala, fungsi gembala harus aktif. Kedua, kita bicara rasul. Apa jawatan rasul? Fungsinya apa? Di 1 Korintus 3 ayat 11, kita buka di Efesus 2 ayat 20 saja, yang itu nggak usah. Efesus 2 ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, fungsi rasul adalah meletakkan dasar sesuai dengan firman Tuhan atau Yesus Kristus. Dan jika ada yang salah, maka para rasul rombak dan perbaiki. Contoh apa yang salah? Ikuti Yesus, teologi kemakmuran. Enak-enak aja, sekali selamat tetap selamat, bahasa roh nggak penting dan lain sebagainya. Karunia roh tidak ada. Fungsi rasul rombak. Ini semua ada di firman. Kau lihat, yang benar tuh seperti ini. Fungsi rasul rombak. Oke? Kemudian nabi. Nabi itu apa? Nabi menjadi juru bicara Tuhan dan penyampai pesannya. Kita buka di Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ini emang di perjanjian lama, tapi perjanjian lalu masih berlangsung. Di mana Tuhan akan melakukan sesuatu, dia akan sampaikan kepada para nabi. Dan nabi, jika memperoleh sesuatu, sampaikanlah pesan. Uji terlebih dahulu, dan jika benar dari Tuhan, sampaikan. Jangan disimpan. Kenapa? Karena kita sebagai juru bicaranya. Ya. Walaupun mungkin dalam hal-hal mungkin Nabi ada yang menerima pendengaran dan lain sebagainya. Kalau kita buka di Yeremia 1 ayat 12, nggak usah dibuka. Saya bacakan. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firmanku. Nah, jadi saat seorang nabi mendapatkan penglihatan tentang apapun alam roh sekarang dan kedepannya, jika Tuhan mau itu dibagikan, bagikanlah kepada orang yang tepat, kepada orang yang punya otoritas. Jangan sembarang bagikan, karena karunia punya aturan. Ya, cuma saya hanya menyampaikan fungsi-fungsi nabi. Kenapa jemaat butuh nabi? Karena dalam segala sesuatu jemaat butuh wahyu. Di Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu maka liarlah rakyat. Ya. Jadi kenapa kita butuh nabi? Kita butuh Tuhan.
juru bicara Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita. Memang Tuhan bisa bicara langsung kepada kita, memang. Tapi Tuhan juga memperlengkapi jawaban Nabi. Contoh, Daud tidak akan tahu salah sampai ada yang menegur dia dari Nabi kan? Nah, demikian juga kita. Tuhan bisa bicara lewat kita, tapi Tuhan juga bicara lewat orang lain. Oke? Kita bicara yang selanjutnya adalah pengajar. Apa fungsi pengajar? Menjadi ahli bangunan yang membangun jemaat Tuhan. Di 1 Korintus 3 ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Banyak jemaat hanya mencapai tingkatan keselamatan. Mereka hanya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu bahwa Yesus hanya satu-satu jalan ke surga. Tapi selanjutnya apa? Apakah mereka masuk level dalam tingkat kebenaran? Apakah mereka masuk level dalam tingkat kemuliaan? Tingkat kebenaran apa? Apakah mereka mengerti bagaimana menghasilkan buah roh? Bukan hanya sekedar menuntut buah roh, tapi bagaimana menghasilkan buah roh? Bagaimana membuat manusia roh bertumbuh? Apa fungsi bahasa roh? Apa rahasia terkandung dalam bahasa roh? Apa yang dimaksud dengan nyanyian roh? Apa yang dimaksud karunia-karunia Roh Kudus? Apa yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau lakukan? Apa tanda-tanda orang beriman? Jadi bukan sekarang, oh yang penting saya ke gereja seminggu sekali, saya terima Yesus, kasih pertolongan, cukup selesai. Enggak. Seorang pengajar harus membangun di atasnya, supaya landasan di atasnya itu benar. Selanjutnya, dalam tingkatkan kemuliaan, kita lihat banyak orang yang mau rindu cari Tuhan sungguh-sungguh. Mereka mau bersama Tuhan. Mereka mau menjadi raja-raja. Dan ini peringatan buat kita yang sudah jadi raja. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Jika kita sebagai raja tidak mempertahankan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan terhilang. Banyak yang sudah terhilang. Oleh karena itu bekerja. Setiap jabatan secara lahiriah maupun secara roh, kita harus bekerja. Karena kalau tidak bekerja, maka semua itu akan hilang, semua itu akan diambil. Nah, balik lagi ke pengajar. Pengajar dibutuhkan untuk supaya jemaat Tuhan tidak hanya menjadi anak kecil saja. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab engkau tidak dapat menanggungnya. Sekarang zaman COVID ini, Tuhan beri makanan keras. Enak gak? Bagi yang mengerti isi hati Tuhan, mereka bisa menikmatinya. Bagi yang tidak bisa menerima, mereka bersungut-sungut. Kenapa? Sama seperti anak kecil. Dia tidak dapat mainan yang dia mau, dia nangis. Tapi bagi orang dewasa yang memiliki panca indera, Tuhan, apa yang engkau mau ya Tuhan dalam masa-masa seperti ini? Mengapa engkau menutup jalanku ya Tuhan? Mengapa engkau membiarkan segala sesuatu yang tidak baik menimpa aku ya Tuhan? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan lihat hari ini, lihat hari esok. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang sedap didengar, Tuhan sediakan. Jangan lihat hari ini, tapi yang hari ini yang kau harus lihat adalah apa yang kau kerjakan. Apakah engkau pengangguran? Ataukah engkau telah sudah bekerja? Jika engkau bekerja, engkau mau bekerja sampai tingkatan mana? Balik. Oke? Nah sekarang akan kita bicarakan apa alasan yang membuat kita menjadi pengangguran. Yang pertama, kesibukan dan banyak alasan. Lukas 14 ayat 18 ayat sampai 20. Kesibukan kita dan alasan kita yang membuat kita, Tuhan saya tidak mau bekerja Tuhan. Saya mau begini dan begitu. Ya, kita baca. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kembiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Memang ini bicara tentang pesta. Tapi ini kita ambil dalam hal kita melayani Tuhan. Seringkali kita melayani Tuhan banyak alasan kan? Tuhan di luar hujan. Tuhan aku capek. Tuhan aku sakit. Tuhan aku ngamut. Tuhan aku habis ribut. Tuhan aku gak kudus. Aku berdosa. Tuhan aku ini, aku itu. Aku tidak bisa ngomong. Aku tidak mengerti apapun Tuhan. Yang lain aja Tuhan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Orang Tuhan maunya pakai elu,
Lu cari yang lain. Sorry, aku bahasa gaul dikit ya. Tuhan mau pakai engkau. Kenapa engkau suruh Tuhan pakai yang lain? Raja mau pakai engkau, raja segala raja mau pakai engkau. Kau bisa nomor, raja jangan pakai yang lain aja raja. Kau bisa dipancung kalau raja beneran. Karena raja mempercayakan sesuatu kepada engkau dan kita harus melakukan sesuatu untuk itu. Oke? Kedua, kemalasan. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Oh Tuhan, saya malas. Engkau merusak iman kamu kalau engkau malas. Engkau malas berdoa, engkau merusak imanmu. Engkau malas membaca firman, engkau merusak imanmu. Engkau malas melayani, engkau merusak imanmu. Engkau merusak segala sesuatu segala kerohanianmu. Latihan badani, kalau kita tidak latihan aja kita bisa merosot stamina kita. Otot-otot kita bisa merosot. Latihan roh pun seperti itu, latihan ibadah seperti itu. Kalau kita saat gereja ditutup, kita tidak lagi menikmati Tuhan di dalam suatu kumpulan. Tetapi apakah kita bisa menikmati hadirat Tuhan secara pribadi? Dan jika kita tidak latih, percaya deh, suatu ketika engkau akan tawar hati. Engkau tidak tawar hati bukan dalam sekejap begitu aja. Ada proses untuk membuat engkau tawar hati. Apalagi ada proses untuk membuat engkau kepahitan. Ada sebab, ada akibat. Jadi segala sesuatu tidak berlangsung begitu saja. Semua ada prosesnya. Tetapi proses dari ini adalah satu. Apakah engkau malas? Ya, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan melatih dirinya sudah menjadi saudara dari si perusak. Oke, yang lain kita bicara di rintangan-rintangan. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun perlombaan yang diwajibkan dengan kita. Bagi kita, rintangan-rintangan apa? Keinginan diri kita sendiri, kemauan hobi kita, kedagingan kita, sikap tidak mau mengampuni, sikap yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita, Tuhan, saya tidak mau lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan. Saya bentrok dengan sesamaku, saya bentrok dengan pelayan Tuhan. Saya kecewa kepada hamba Tuhan. Saya begini, saya begitu. Akhirnya saat kau mau berlari, kau mau merasa terlalu berat. Mau melayani Tuhan terlampau berat. Karena rintangan beban itu ada. Menghalangi engkau untuk melayani Tuhan. Jadi tanggalkanlah semua itu. Buanglah semua itu dan biar mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Bukan kepada rintangan-rintangan itu. Oke? Keempat, ini yang sangat paling penting. Karena di masa-masa seperti ini ada orang rohnya yang bertumbuh semakin kuat. Ada di akhir-akhir seperti ini di mana dulu mereka tidak bisa berdoa sekarang menjadi pendoa syafaat. Tapi ada juga yang dulu pendoa syafaat dengan adanya ini mati. Kita buka di Wahyu 3 ayat 1 sampai 2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kerohanian kita mungkin beberapa yang sudah sekarat. Bahkan mungkin sudah mati. Kenapa engkau tidak mau melayani Tuhan? Rohku sudah mati. Tapi masih ada kesempatan saudara-saudara sebelum waktunya kedatangannya. Maka bangunlah. Kuatkan apa yang masih tinggal ini. Jadi yang sudah merasa dirinya sudah dingin, merasa kerohaniannya sudah mulai mati, bangkit kembali. Ya, nah. Jadi itu alasan yang membuat engkau pengangguran. Satu, kesibukan dan banyak alasan. Kedua, kemalasan. Ketiga, rintangan-rintangan. Empat, kerohaniannya sudah mati. Dan balik lagi, semua firman yang telah disampaikan ini akan bicara satu, pilihan. Pilihan yang satu adalah, apakah engkau mau bekerja bagi Tuhan?
Atau engkau mau menjadi pengangguran? Walaupun secara lahiriah Tuhan tutup. Mungkin Tuhan akan buka di kemudian hari, tapi sekarang kita bicara mungkin Tuhan tutup. Tapi ada satu jalan akses kepada Dia yang tidak pernah Dia tutup. Pekerjaan yang tidak terlampau sedikit, bahkan banyak yang Tuhan bisa lakukan melalui engkau. Tapi apakah engkau mau? Jangan pandang engkau rendah karena engkau muda. Jangan engkau memandang diri engkau rendah karena engkau terlampau tua. Jangan engkau memandang rendah siapapun. Saya katakan, pada akhir zaman anak-anak kecil bisa lebih luar biasa daripada hamba-hamba Tuhan. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yesus Roh Kudus ya Bapak, hamba-Mu, anak-Mu yang sedang belajar sekalipun telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapak. Memang firman ini tidak mudah ya Bapak. Tapi ya Bapak, ajari kami ya Bapak di mana waktu-waktu ini ya Bapak. Seakan sepertinya kami tidak mempunyai aktivitas yang bisa kami lakukan ya Bapak. Tapi sebenarnya kami ada ya Bapak. Dan biar Engkau Roh Kudus secara pribadi demi pribadi, Kau nyalakan api rohani kami ya Bapa, untuk lebih membara lagi ya Bapa. Supaya kami tidak bergantung kepada satu demi yang lain ya Bapa. Tapi kami menggantungkan hubungan kami hanya dengan Engkau ya Bapa. Saat ini biar api yang padam dinyalakan kembali. Saat ini yang kerohanian sudah mati, kira dibangkitkan kembali. Saat ini biar Engkau yang haus, Engkau akan dipuaskan. Biar Engkau yang lemah, Engkau akan dikuatkan. Dan biar Engkau yang miskin, marilah Engkau memperkaya diri dalam Tuhan. Ya Bapa, anak-Mu telah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Sembunyikan anak-Mu dalam salib-Mu ya Bapa. Sebab anak-Mu sendiri pun sedang bergumul dengan Engkau ya Bapa. Dan mampukanlah kami ya Bapa, layakkan kami ya Bapa. Dan jadikan kami sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa Yesus Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya firman yang ditaburkan akan merema dalam hati saudara-saudari bagi mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Namun jikalau belum merema juga, ya saya percaya berarti hati saudara-saudari mesti harus digemburkan. Karena demikian banyak firman yang ditaburkan, tentunya bukan problem di firmannya, tetapi bisa jadi di tanah hatinya. Jadi biarlah hati kita adalah hati yang gembur untuk bisa bertumbuh, berbuah, dan berubah. Pengumuman dari kami adalah pada hari Selasa kami akan melakukan ibadah live streaming pada waktu sore hari menjelang malam, yaitu jam 7. Jadi saudara-saudari mari mempersiapkan diri di hari Selasa. Dan terima kasih untuk semua support yang sudah diberikan oleh saudara-saudari kepada pelayanan Gerbang Pujian Ministries dengan berbagai bentuk. Kami mengucap syukur. Tentunya Tuhan yang telah dan akan terus memberkati hidup saudara-saudari. Mari saya undang Singer untuk naik. Hari ini kita mendengarkan suara-suara yang bagus, enak, Jesse dan Ben juga dan juga Koek. Mari saudara-saudari, kita arahkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-firman-Mu yang ditaburkan dalam kehidupan kami, yang akan membuat kehidupan kami berubah, yang akan membuat kami mengingat kembali panggilan dan jawatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang ditaburkan bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Dan biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera, pemulihan, kebangkitan roh-Mu, dan sukacita yang melampaui segala akal, dan jadilah terang dan garam bagi orang di sekeliling-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang berdoa, kita yang percaya, berkata, Amen. Kasih-Mu takkan pernah berakhir. Kau berikan arti dalam hidupku. Kerinduanku selalu berada di
berjalan dalam kasih dan kebenaran-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Ibadah kita selesai, ibadah pada hari ini itu sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.